Halo guys, kali ini gue lagi ada di showroom Trapo, Sumarekon Mall Serpong. Kali ini gue bakal nunjukin kalian caranya gimana install Lingdu LD025K plus hardware kit di mobil Innova tahun 2022. Nah, untuk paketannya sendiri, device-nya itu pertama kita dapat dashcam-nya, dia udah 5K ya guys. Terus ada layarnya juga. Terus ada kabel buat USB juga. Nah, kalau misalkan kabel USB ini kita pasang kalau misalkan nggak pakai hardware kit. Kalau misalkan kita kan lagi pasang hardware kit, jadi kabel ini cukup disimpan aja. Di dalamnya juga ada anti gores buat kaca, jadi biar nempel. Sewaktu-waktu kita mau cabut, kita bisa ada serepnya juga. Dan juga kita ada memory card dari Lingdunya juga ya guys. Jadi ini bergaransi juga. Ini tersedia di 64 GB sampai 128 GB. Terus ini ada paketan buat hardware kitnya. Nah, ini buat hardware kit buat nanti kita pasang di mobil Innova ini. Hardware kit ini terhubung di sikring bagian bawah mobil. Dan di dalamnya juga dia ada paketan sikringnya juga. Nah, ini kabelnya ini ada ukurannya beda-beda. Jadi menyesuaikan sama bawaan mobilnya. Nah, kita nanti bakal cek dulu ukurannya. Nah, untuk bukanya di paketannya hardware kit ini tersedia juga buat capitan buat ngangkat si sikring. Alatnya jangan lupa kita pakai pen. Ini buat kita ngecek arus sikringnya. Untuk tahap pertamanya, saat pemasangan hardware kit ini kita cek dulu lokasi sikring atau fusebox yang ada dalam mobil. Nah, biasanya beda-beda sih, tergantung tipe mobil dan pabrikannya. Kalau di Innova ini, dia adanya di bawah sini, di bawah dashboard, kayak gini. Jadi adanya di bawah sini dia, sikring, kayak gitu. Ada juga dia yang harus buka box ini, jadi bukanya gampang. Jadi cukup dipencet kanan kirinya aja, terus kita tarik. Nah, itu biasanya ada di dalam sini juga. Itu tergantung sih dia. Berhubung ini ada di bawah sini, jadi kita nggak harus bongkar ini. Jadi kita cukup ngecek aja di dalam sini, dia ada sikringnya. Caranya saat kita udah ketemu si fusebox itu, kita pasang si capitan ini, capitan besi ke bagian besi. Kayak gini. Harus bagian besi ya, dia nempel. Kayak gitu. Saat kita ketemu si kabel sikring atau fusebox ini, kita cek dulu ukurannya berapa. Kalau sudah ketemu, baru kita ambil yang ini. Sikring ini harus kepasang dulu di bagian hardware kit ini, bagian yang merah ini. Nah, ini kita pasang kayak gini posisinya. Nah, pasang, yang satu juga sama. Nah, di hardware kit ini terdapat 3 warna kabel. Nah, untuk kabel merah ini saat mobil mati, kita colok test pen ke bagian sikring, itu test pennya bakal nyala. Nah, itu baru si kabel merah ini masuk. Kalau untuk kabel kuning ini, saat mobil kita nyalain, terus si test pen ini nyala juga ke sikring, itu baru kabel kuning ini masuk. Nah, untuk yang ground ini, kabel hitam, kita ikat di bagian besi. Untuk bagiannya besi aja. Untuk carinya saat mobil mati, nah ini kita cari dulu sikring yang nyala pakai test pen. Kita cari. Nah, ini nyala. Nah, nanti yang warna merah kita colok ke sikring bagian ini yang nyala saat mobil kondisi dalam keadaan mati. Saat kita ketemu si sikring yang nyala tersebut, kita cabut. Nah, kita cabut kayak gini. Nah, nanti sikring ini kita pasang ke bagian hardware kit ini, kabel ini. Kita colok ke dalam sini, tekan aja. Set. Udah kepasang ini, baru kita colok lagi ke bagian yang tadi kita tes pakai test pen. Sikring yang tadi kita cabut udah terpasang ke dalam sini. Ini kita pasang sesuai sama warnanya, merah saat mobil mati. Dan kita pasang kayak gini. Ini harus kenceng ya guys ya. Tarik. Nah, keadaannya ngelok deh kayak gini. Nah, jika udah kepasang kayak gini, ini kita colok ke bagian yang tadi kita tes pakai test pen. Yang merah ini untuk sikring yang dalam keadaan mobil mati, si test pen itu nyala. Nah, ini kita colok, nah kita pasang. Terus yang kedua, ini kabel yang kuning saat mobil nyala, kita colok test pen ini dia nyala. Nah, ini kabel sikringnya kita colok lagi. Yang kabel ground ini kita pasang di bagian besi, bisa dililit, bisa juga diselipin ke dalam baut. Terus sudahnya kita rapikan kembali. Selanjutnya kita pasang anti gores ini buat bagian nanti nempelin dashcam, si unit dashcamnya. Caranya kita buka seperti ini. Nah, yang kita pasang itu bagian yang ini, bukan bagian yang ininya. Kita buka. Lalu kita sesuaikan sama posisi yang kita inginkan. Kalau bisa pas tengah-tengah. Lalu kita ratakan. Selanjutnya kita pasang si adaptor mount ini
ke dalam unit dashcam-nya. Posisinya seperti ini. Lalu kita pasang pas bagian tengah-tengah. Nah, tahap selanjutnya kita buka karet bagian pintu ini. Kita buka aja, tarik. Si kabel hardware kit ini kita selip-selipkan di bagian dalam, masuk ke dalam karet sela-sela bagian pintu. Caranya kayak gini. Selipkan. Nah, selanjutnya kita gunakan alat yang sudah tersedia di dalam box dashcam-nya kayak gini. Ini alat untuk memasukkan kabel ke dalam sela-sela jendela atas seperti ini. Nah, pastikan semua dalam keadaan masuk dan rapi. Selanjutnya kita pasang kamera belakang. Tahapannya sama. Jadi kita selipkan nanti kabel bagian depan ini ke bagian belakang. Kita buka dulu seperti ini. Nah, di sini ada penghubungnya. Ini kita cabut aja. Ini buat kamera bagian belakang. Seperti ini. Nah, untuk kabel kamera belakang kita gunakan cara yang sama dengan yang pertama tadi. Kita selipkan dalam sini dengan menggunakan alat bantu. Nah, pastikan semuanya terlihat rapi sampai video kayak gini. Nah, untuk kamera belakang kita sesuaikan dan kita pasang sesuai dengan pas tengah-tengah bagian belakang kaca kayak gini. Pastikan semuanya merekat. Dan untuk kabelnya yang terhubung bagian depan dan belakang ini kita pasang seperti ini. Di dalam kamera belakang ini terdapat garis tanda panah seperti ini. Pastikan semua panah dan panah ini bertemu agar terpasang. Selanjutnya rapikan kembali kabel bagian yang terurai panjang ini ke dalam bagian karet mobil. Saat kita sudah selesai memasukkan kabel ke dalam karet dalam mobil, pastikan ininya kabelnya tidak terlalu mepet ke bagian dashcam-nya. Pastikan ininya sedikit renggang. Selanjutnya di tahap terakhir kita pasang kabel kamera belakang ke dalam unit dashcam dan kabel power juga, kabel hardware kit kita pasang kembali. Saat seperti ini baru kita nyalakan mobil, lalu dashcam sudah on kembali. Nah, setelah semua terinstalasi, tinggal kita nyalakan mobilnya. Otomatis dashcam menyala. Untuk setting, kita bisa langsung dari device-nya langsung atau lebih mudah menggunakan aplikasi. Untuk aplikasi Lingdu ini sudah tersedia di Play Store dan di App Store. Nah, dari aplikasi ini kalian bisa langsung melihat hasil video dan foto yang sudah terekam dari dashcam Lingdu ini. Trapo, elevating your driving experience.